Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik lagi ke kelas alternatif, organized by Arena Alternatif, portal humaniora dan seni pertama di Indonesia. Sebagaimana yang udah saya perkenalkan gak lelah-lelah ya dari episode 1 itu. Kita akan nyoal tentang filsafat praktis, di mana saya punya misi di arena ini untuk membumikan filsafat atau membuat filsafat terkesan lebih simpel. Tentu ada beberapa pengorbanan yang saya lakukan nantinya, di mana filsafat yang katakanlah sesungguhnya atau yang 100% nanti akan turun derajatnya. Cuman ya anggap aja bukan saya yang menurunkannya, tapi memang sayanya yang nggak bisa menyampaikannya 100%. Tapi ini bagus buat kita yang baru-baru belajar filsafat. Hari ini agak beda dari hari sebelumnya. Kalau kemarin kita pakai Zoom untuk kelas filsafat kita atau kelas alternatif, hari ini saya beralih ke WA lagi karena mahal juga bayar Zoom ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Besok kalau kita ada kesempatan kita pakai Zoom lagi. Kita akan bahas filsafat timur di edisi ke-11 ini, di mana filsafat ini masih diperdebatkan apakah dia memang sebuah filsafat atau bukan, dan banyak hal yang kemudian nanti agak beda dari apa yang telah saya sampaikan, mulai dari pengantar filsafat yang barat banget di awal itu sampai episode terakhir kemarin ateisme yang benar-benar mengadopsi pikiran barat abis-abisan ya. Kalau di timur nanti dia agak cenderung kontras dengan cara berpikir barat karena dia tidak mengedepankan rasio sebagai alat utamanya, tapi rasio itu dilampaui. Dilampaui artinya pakai rasio sih, tapi cara dia pakai rasio nggak kayak barat dan tidak hanya rasio. Maksudnya ada epistem lain, ada alat berpikir lain, yakni intuisi atau perasaan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka serupa tapi nggak sama ya. Serupa artinya ciri-cirinya agak-agak mirip, cara berpikirnya agak-agak mirip, tapi nanti ada karakter yang beda. Sama kayak adik kakak gitu. Dan saya hari ini mencoba untuk recording real time, artinya saya tidak menyiapkan recording ini dari kemarin-kemarin. Kalau biasanya kan saya selalu siapkan. Nah, hari ini tidak ya. Saya recordingnya real time. Saya ngomong, habis itu saya kirim ke teman-teman di grup. Kenapa real time ya? Karena kemarin saya pergi ikut rombongan keluarga. Ada kakak saya mau lamaran, mudah-mudahan lancar sampai akhir proses atau hari H. Dan saya males ngerjain kelas alternatif, jadi saya sampai pembuatan slide aja. Hari ini saya akan coba jelaskan secara langsung ke teman-teman via recording ini. Nah, apa yang kita maksud dengan filsafat timur? Apa yang membedakannya dengan barat dan kenapa filsafat timur menjadi menarik untuk dikaji? Ini yang akan kita soal atau yang kita jawab hari ini. Tapi subjudulnya sebagaimana yang sudah saya tulis di Instagram, ini sifatnya pengantar ya. Kalau pengantar ya namanya juga nganterin, jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh itu nggak nganterin, itu ikut namanya. Jadi santai-santai aja hari ini, nggak usah terlalu gimana-gimana. Saya juga recordingnya mungkin agak lama nanti. Silakan diselingi sama rutinitas paginya, misalnya sarapan atau nonton atau apa. Kita pelan-pelan aja pokoknya. Ya, jadi ilmu itu bagi saya nggak usah terlalu terburu-buru atau berambisi. Orang yang berambisi itu nanti capek sendiri. Ilmu itu biarlah sedikit, yang penting barokah. Yang penting Allah meridhoinya. Ya kan? Cari ilmu itu bagi saya kayak nyari sinyal di HP itu loh. Kamu bisa nyari manual ya kan, kalau kamu ketemu frekuensi yang tepat atau posisi yang tepat, ya bayangkan kalau kamu di kampung kan agak susah itu. Ketemu posisi yang pas atau frekuensi yang pas, kamu dapat sinyalnya. Tapi kan kamu dapat sinyal atau enggak kalau ada operatornya, kalau ada tower yang bekerja, yang beroperasi, ada server yang juga aktif. Ilmu juga kayak gitu. Kalau Allah tidak mengaktifkan server ilmu itu, kamu nggak bisa nangkapnya. Nah, jadi
ya santai-santai aja, yang penting kamu niatnya bagus ya kan, bismillah. Kalau di Nasrani kita nyebutnya diberkati. Nah, yang penting kamu diberkati Tuhan itu. Yang penting kamu dapat barokahnya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita dapat barokahnya sekalipun kita belajarnya pelan-pelan aja, santai-santai aja. Oke, apa sih yang dimau sama filsafat timur? Mari kita bahas. Pertama, kenapa sih disebut timur? Ya, itu kan lokasi geografis ya. Kayak negara-negara barat lah, negara timur lah. Di perang dingin kita punya istilah blok barat dan blok timur. Kenapa filsafat ada barat dan timurnya juga? Itu pertama kali menurut saya yang perlu kita jernihkan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat historisnya atau sejarahnya, filsafat timur atau term istilah timur itu sendiri itu dihasilkan dari kolonial atau periode penjajahan. Jadi kita tahu bahwa dulu ketika era abad 19 atau menjelang abad 20 itu kan ada banyak kerajaan, ada banyak kingdom. Dan kita ada di sebuah peradaban satu kerajaan ingin menguasai kerajaan yang lain gitu. Dan juga ada semacam konsep negara gitu. Katakanlah negara pramodern. Indonesia misalnya waktu dulu kita punya banyak kerajaan dan Indonesia itu sendiri dikenal dengan Nusantara. Jadi belum ada Indonesia sebenarnya. Nah, kita ada di era kolonial itu. Jadi Belanda masuk itu kita masih Nusantara. Dalam sejarah itu kita ada pada pengaruh negara lain. Jadi negara lain katakanlah Belanda, Spanyol, Prancis dan kawan-kawan yang menjajah negara lain yang ada di Asia hari ini, itu adalah negara yang memetakan perjalanan mereka dari tempat atau kampung mereka menuju tempat kita, katakanlah Nusantara saat itu. Nah, ketika mereka memetakan perjalanan mereka, mereka membuat kotak-kotak, mereka membuat batas-batas. Jadi Asia ini disebut dengan Timur. Sedangkan teman-teman di Qatar, di Arab Saudi, di Mesir itu disebut dengan Timur Tengah. Dan mereka dalam kompas mereka atau arah mata angin dilihat barat gitu. Padahal kalau kita di sini ngelihat teman-teman di Timur Tengah itu mereka barat ya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya hal yang mendasari kenapa kita punya term timur dalam filsafat timur. Jadi term timur itu sendiri adalah hasil dari periode atau sejarah kita dalam kolonialisme atau penjajahan. Dan timur dibentuk dari persepsi barat itu. Jadi ketika barat yang saya maksud adalah orang-orang yang menjajah ya, datang ke Nusantara atau datang ke negara-negara yang dia jajah, dia mempersepsikan budaya sebagaimana cara dia memandang atau cara dia menafsirnya. Jadi banyak kayak teks-teks dari filsafat timur seperti Babat Tanah Jawa atau Taoisme atau Konfusianisme dan bla bla, itu mereka yang persepsikan. Maka kamu akan ketemu banyak buku sebenarnya ketika membahas filsafat timur yang membahasnya justru orang-orang barat ya awalnya. Bahkan ketika mereka mentafsir atau menggali filsafat timur itu mereka akan selalu pakai istilah barat kayak fenomenologi lah atau apalah. Nah, itu konsekuensi ketika orang barat datang ke sini gitu. Jadi banyak kearifan-kearifan lokal ya atau kita nyebutnya local wisdom yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan budaya mereka juga gitu. Dan ini semacam hubungan timbal balik juga di mana kita juga mempengaruhi cara mereka melihat atau persepsi mereka sedari awal yang tadi condong kayak barat banget. Nah, sekarang ada nilai-nilai timurnya. Jadi sebenarnya budaya atau filsafat timur itu sendiri yang saya maksud adalah kita, filsafat kita di sini katakanlah di negara ini atau teman-teman di India atau teman-teman di Jepang itu hanya bisa 100% mengolahnya sebenarnya kita ya. Karena kita agennya, tapi ya lagi-lagi ini sifatnya relatif. Jadi itu kenapa bisa disebut timur karena ada pengaruh historis kolonial. Nah, pada akhirnya semua sama sih antara barat dan timur menurut saya. Dia sama-sama filsafat, hanya saja nanti kita yang melihat atau kita yang mempersepsikannya menjadi berbeda-beda. Sebenarnya mereka
ada kesamaannya, ada perbedaannya. Misal kalau kamu lihat di barat, kita punya Rusno ya. Rusno punya konsep sentimen ya. Sentimen itu kan tidak mengandalkan rasio tapi mengandalkan intuisi kamu. Sebagaimana yang saya bilang tadi, filsafat timur juga menggunakan epistem intuisi. Atau kalau kamu lihat Freud, katanya Freud, hidup itu disetir bukan oleh akal, bukan oleh rasio, tapi lebih ke arah keinginan bawah sadar, oleh hatimu, oleh perasaanmu. Itu Freud. Nah, jadi di barat sebenarnya ada pengaruh timur juga ya. Atau kamu lihat Arthur Schopenhauer yang terpengaruh Buddhisme juga. Itu membuktikan bahwa ada intuisi yang bermain di barat. Sebaliknya kalau kita lihat di India, ada logika-logika formal yang sebenarnya tidak kalah rigid atau tidak kalah kaku dengan barat ya. Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi, ini semacam hubungan timbal balik dan mereka serupa tapi nggak sama. Tapi yang jelas timur itu adalah hasil dari perkembangan zaman dari kolonial menuju hari ini. Ya, ini selalu berkembang dan tiada henti sampai kelas ini juga kita mulai gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan dan persamaan inilah yang akan kita kaji berikutnya dan apa sih yang menarik dari filsafat timur ini. Nah, di awal saya ingin ngasih peta pembahasan filsafat timur mulai hari ini hingga ke depan karena saya berencana di arena untuk mengcombine-nya atau menggilirnya. Jadi misalnya bulan ini kita akan bahas barat, besok kita ke timur, besok ke barat lagi, ke timur lagi, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak khazanah yang akan coba saya buka, makanya ini disebut pengantar. Nanti dari pengantar ini kita akan menjelajahi khazanah-khazanah lain di filsafat timur. Apa aja sih yang bakal kita bahas di filsafat timur ke depan di arena? Pertama, saya akan bahas filsafat dari Asia Timur. Ya, kalau di Asia Timur ada dua ya filsafat yang sangat dominan atau terkenal. Pertama ada filsafat dari Tiongkok dan yang kedua ada Jepang. Ya, kalau Tiongkok kita punya Taoisme, Konfusianisme dan juga ya lain-lain ya seperti Mao. Tapi kalau di Jepang kita akan kenal dengan Shintoisme atau ya yang kalau kamu kan kenalnya kayak apa ya, legenda Samurai X kayak gitu-gitu ya kan, Kaizen, atau katakanlah nanti ada Harakiri dan apa aja sih kebijaksanaan atau filosofi di balik itu. Nah, itu ada di Jepang nanti. Dan juga legalisme dan lain sebagainya itu di Asia Timur. Sedangkan yang klaster kedua saya ingin bahas filsafat India juga. Nah, mungkin kamu agak bingung ya, Hinduisme, Buddhisme ini bukannya agama ya bang, kok malah kita bilang filsafat hari ini? Ya kita tidak menyoal teologinya ya, kita menyoal filosofi dari Hindu dan juga Buddha itu sendiri. Jadi kita akan coba nanti menggali sisi-sisi filosofis yang nggak peduli agama kamu apa, tapi kamu bisa menerapkan nilai-nilai bagus di situ atau filosofi-filosofi tertentu di situ. Dan juga yang lain kayak Sikhisme atau Jainisme dan lain-lain. Dan kalau di Persia ya yang paling terkenal ya Zoroaster yang punya dualisme, ya Tuhan baik dan Tuhan jahatnya. Jadi nanti saya akan perkenalkan satu-satu bagaimana Zoroaster menjelaskan dunia ini atau filosofi-filosofi mereka mempersepsikan, menginterpretasi, menafsir dunia. Jadi yang kalau saya bahas Zoroaster yang paling saya ingat adalah bagaimana mereka mempersepsikan dosa yang bagi kita mungkin sepele tapi mereka pikir itu dosa besar. Misal kayak kamu nginjak semut gitu. Semut itu punya nyawa loh dan mereka punya koloni, mereka nyari gula, nyari makanan. Kamu kan kadang-kadang enak aja nginjak semut itu. Atau tumbuhan kamu petik-petikin di taman ya kan. Kita nggak sadar aja kita melakukan. Bagi Zoroaster itu dosa besar. Emang kamu nggak pikirin perasaannya si semut itu. Tiba-tiba mereka kehilangan anggotanya atau ada salah satu anak mereka nggak pulang itu loh. Itu Zoroaster, bagi Zoroaster. Nanti ada juga pandangan mereka tentang pekerjaan yang paling mulia itu adalah petani, peternak atau yang bikin
kebutuhan dasar kita itu Zoroaster. Ya, ini dari Persia ya. Dan yang lain-lain kayak Bahaisme, Zurfanisme, Mazdakisme, dan lain-lain. Kamu bisa baca sendiri. Ya, saya juga nggak paham semua filsafat yang saya sebutkan tadi, tapi sebagaimana yang ada di arena, kita akan belajar satu-satu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu, kita akan belajar kelas filsafat itu. Dan nanti kalau saya rasa, oh ya, pemahaman kita udah cukup, kita akan bahas. Filsafat Islam ada Averroes, ya, ada Ibn Rus, ada Philosophy of Kalam, dan yang paling terkenal ya Sufisme, orang-orang tasawuf. Kita akan bahas juga itu di literasi filsafat Islam, atau kalau geografinya ada di Timur Tengah. Itu ya, Asia Timur, India, Persia, dan Timur Tengah. Cuman ada satu tambahan dari saya, yakni filsafat alam Minangkabau. Nah, ini filsafat lokal dari daerah saya. Kalau teman-teman di Jawa ya kamu bisa tambahin ya filsafat Jawa atau apalah gitu yang ada di daerah kamu. Tapi menurut saya ini juga penting untuk dieksplor agar kekayaan dari Indonesia itu sendiri nggak punah gitu. Karena saya yakin bahwa filsafat, ketika kita bicara filsafat nggak cuma tentang Heidegger, Marx, Friedrich Nietzsche, bukan itu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa bahas Surawardi, kita bahas Datuk Ketumanggungan, Topiliang, dan lain sebagainya. Jadi saya akan coba mewarnai arena dengan elemen-elemen yang saya mau gitu. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, kan bukan arena kamu. Ya itu ya. Jadi ke depan kita akan coba menyelingi berbagai filsafat ini dengan filsafat barat. Baik, kita masuk ke substansi awalnya. Kenapa sih filsafat timur masih diperdebatkan sebagai sebuah filsafat? Problemnya yang secara umum ya menurut saya ada pada sistematikanya. Jadi kalau kamu lihat filsafat timur itu kan secara urutannya itu hancur habis-habisan. Maksudnya kalau kamu buka Weda, kalau kamu buka Sanskerta dan filsafat-filsafat dari agama-agama tertentu di timur, itu kan bikin puyeng ya. Kayak satu ayat ngomongin tentang alam, nanti di bawahnya malah ngomongin tentang perang misalnya. Nah itu kalau kamu nggak canggih menggalinya, kamu malah bingung sama apa yang ingin disampaikan si penulis gitu loh. Jadi tidak runut, tidak berurut pembahasannya. Kalau di barat kan sangat rapi, sangat sistematis. Mulai dari misalnya dia menyoal tentang apa yang dia maksud dengan istilah-istilah tertentu, kemudian dia bahas tentang ontologinya, epistemologinya, aksiologi, dan lain sebagainya. Atau dalam cabang-cabang filsafat itu sendiri kan jelas ya, ada logika, ada etika, estetika, dan lain sebagainya juga gitu. Kamu nggak akan bingung ketika kamu menelusuri filsafat barat, karena sistematikanya jelas, kamu tahu dari mana kamu mulai dan dari mana kamu membahasnya. Kalau di filsafat timur, kita nggak tahu gitu loh. Kita harus kreatif menggali apa maksud si penulis dalam konteks tertentu. Dan itu sendiri sifatnya absurd aja atau nggak ada polanya gitu. Ya contoh apalah, kalau kamu muslim kamu lihat Al-Quran. Nah itu kan juga tidak berurut ya penulisannya. Ayat 1 bolehin orang bolehin orang melakukan tindakan misalnya oh ya katakanlah perintah sholat gitu, di bawahnya nanti ada perintah zakat gitu, atau ciri-ciri orang munafik. Nah itu kan nggak nyambung kan, satu ayat dengan ayat yang lain gitu, satu kebijaksanaan dengan kebijaksanaan yang lain. Nah orang suka mempertanyakan, apa iya yang kayak gitu filsafat gitu? Kok berantakan kayak gitu, sistematikanya kok malah tidak sistematis gitu. Jadi apakah dia benar-benar filsafat? Kalau ilmu pengetahuan itu kan cirinya, kalau kamu baca di buku-buku pengantar kan sistematis salah satunya. Kalau kamu bingung ya kamu juga bisa lihat pengantar filsafat saya itu kan referensinya filsafat barat. Itu juga salah satu cirinya ya sistematis. Berpikir itu harus sistematis, harus runut gitu. Tapi tidak dengan filsafat timur. Kitalah yang akan mensistematiskannya. Begitu kamu gali,
Terus kamu bikin buku baru nanti jadi buku yang sistematis. Tapi teks aslinya, katakanlah kamu bahas Tao Te Ching, itu nggak sistematis. Jadi kalau kamu baca buku pengantar filsafat timur atau buku yang basisnya filsafat timur, misalnya kayak di Gramedia saya pernah lihat buku The Art of War-nya Sun Tzu. Itu udah dibikin sistematis, tapi The Art of War Sun Tzu pasti susunannya nggak kayak gitu. Nah, dialah yang menggali kenapa bisa jadi buku The Art of War-nya versi dia. Ada yang menerapkannya untuk bisnis, ada yang menerapkannya untuk macam-macam. Nah, itu filsafat timur. Jadi problemnya ada pada sistematikanya. Yang kedua, dia punya logika yang khas. Logika yang kadang-kadang orang nyebutnya logika yang justru nggak logis gitu, atau cenderung irasional atau non rasional, sehingga orang masih mempertanyakan ini kepercayaan atau filsafat sih gitu. Misalnya percaya kalau filsafat timur kan mencari eksistensi manusia di langit, kayak kalau misal nih di filsafat Nasrani misalnya, atau kalau saya nyebutnya filsafat Yesus ya, itu kan kita membahas tentang manusia itu ketika kita merunutnya ke Adam dan kita tahu dia makhluk surgawi dulu. Nah itu kan timur gitu. Sedangkan kalau barat dia kan mencari eksistensi manusia atau manusia itu sendiri, segala keterangan terkait dengan manusia ya di bumi. Dia akan gali arkeologi apa ya? Ya semacam kerangka-kerangka manusia. Itu kan yang dilakukan oleh arkeolog itu. Jadi dia akan cari apa sih peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum, Mesolitikum dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dia interpretasikan. Nah, itu kan sangat empiris dia tuh, sangat berorientasi kepada panca indera gitu. Kalau kebijaksanaan semacam Taoisme atau katakanlah kebijaksanaan Sufisme, dia mencarinya ke langit gitu. Ya, jadi ini filsafat bukan sih? Pertanyaannya itu. Kalau memang mengandalkan asumsi-asumsi yang diterima begitu saja, misalnya, apakah ya itu disebut dengan filsafat? Itu pertanyaan orang. Tapi tentu nanti tidak berhenti di situ ya, bahwa walaupun dia tidak mencari di bumi atau dia mencari dirinya di langit, atau manusia itu sendiri akan mencari banyak pengetahuan berdasarkan kalau kita sebutnya katakanlah asumsi dasar tertentu, ya itu filsafat bukan, kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita coba lihat ke barat, mereka juga mengasumsikan hal yang mereka bilang empiris sesuai dengan bayangan mereka juga sih. Makanya nanti terjadi banyak perdebatan gitu. Itu yang kita sebut dengan debate ya, atau ya, debat antar premis. Jadi premisnya ketika diurai, kita akan menemukan versi lain. Misalnya kayak realisme di barat, mereka percaya bahwa manusia itu jahat gitu. Pada dasarnya adalah homo hominid lupus, serigala bagi manusia lain. Apa iya kayak gitu? Nanti kan dibantah sama liberal gitu. Nah, sebenarnya mereka punya asumsi mereka sendiri-sendiri. Nah, di timur juga gitu. Cuman asumsinya bukan berdasarkan yang mereka lihat, tapi apa yang mereka percayai. Dan seringkali kepercayaan ini hadir dari juga pengamatan mereka, tapi bukan kepada manusianya, tapi kepada alam itu sendiri. Nah, ini mikro dan makro kosmos, itu nanti yang akan saya jelaskan ya. Jadi perbedaannya ada pada sistematikanya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita cek secara sekilas ya, atau overview bahasa Inggrisnya. Apa sih bedanya filsafat barat dan filsafat timur secara karakteristik? Pertama, kita cek dulu logikanya. Ini udah sempat saya singgung tadi. Kalau di barat, kita menggunakan logika klasik atau logika yang jelas perbedaan antara salah dan benar ya. Jadi kalau sesuatu yang kita sebut benar, itu dia pasti salah. Sedangkan kalau kita sebut dia salah, dia pasti benar. Jadi sifatnya logika yang terang gitu, atau eksplisit gitu. Ini salah benar ini. Nah, kan nggak mungkin kamu salah benar di saat yang bersamaan. Itu logika klasik.
Dan kita tahu kalau di tradisi barat, katakanlah di dunia pendidikan kamu hari ini kan, kamu selalu punya istilah valid atau tidak valid, ya kan, atau ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, itu kan terang kan logikanya, atau eksplisit gitu. Itu namanya logika klasik sebenarnya. Suatu rangkaian uh, penelurusan kebenaran dengan matematis tertentu atau sistem logika tertentu atau sistem penyusunan premis kemudian ditarik kesimpulannya. Kalau kamu belajar Aristoteles kita menyebutnya silogisme. Nah, itu kan silogisme cuma ada dua, valid atau tidak valid gitu. Kalau dia disebut benar atau salah itu berarti terjadi pada premisnya. Kalau penarikan kesimpulannya valid atau tidak valid, itu kan terang. Khas sekali dengan barat itu. Logika klasik gitu. Tapi kalau di timur, mereka menggunakan logika non-klasik atau logika yang ada irisan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi ada kemungkinan antara benar dan salah itu terjadi di saat yang sama. Misal ini, dalam Taoisme kalau kamu baca Tao Ching, di lembar pertama itu ada kalimat seperti ini. Tao yang bisa dirumuskan bukanlah Tao yang sejati. Jadi Tao itu adalah sebuah katakanlah filosofi ya, atau jalan. Tao itu artinya jalan gitu. Jalan filosofi tertentu. Ya simpelnya gitu ya. Nanti kita akan bahas Taoisme di episode berikutnya atau edisi selanjutnya. Tapi satu kalimatnya itu sebenarnya bersifat paradoks ya. Tao yang bisa dirumuskan bukanlah Tao yang sejati. Artinya Tao itu sendiri atau filsafat yang dia maksud ini tidak bisa dirumuskan. Jadi Tao yang sejati itu adalah Tao yang tidak bisa dirumuskan. Tapi kita lihat bahwa kalimat ini sendiri adalah sebuah rumus, adalah sebuah definisi juga. Jadi kalau kita bilang bahwa Tao yang bisa dirumuskan bukanlah Tao yang sejati, atau harusnya Tao yang sejati itu tidak bisa dirumuskan, yang barusan kamu bilang kan juga rumus. Nah ini paradoks. Sehingga dalam pernyataan ini terdapat kebenaran dan kesalahan di saat yang bersamaan. Gitu. Jadi secara esensial itu salah karena apa yang dia maksud sebenarnya terkesan kontradiktif, tapi ada kebenaran juga di situ bahwa oh iya, tahu itu nggak bisa dirumuskan. Itu namanya logika klasik. Ya sama kayak kamu bahas Tuhan itu kan sebenarnya pakai logika non klasik. Kalau non klasik ya itu tadi, apakah Tuhan itu maha kuasa dan dia maha tahu, kan itu kan problemnya di Ibnu Rus itu. Kalau dia maha tahu berarti dia udah tahu dong apa yang terjadi di masa depan gitu. Terus kalau dia tahu apa yang bakal terjadi di masa depan, apakah dia mungkin berubah pikiran? Kalau kamu bilang, iyalah kan Tuhan bisa aja ngapain. Loh, berarti kan dia nggak tahu masa depan. Nah, itu paradoks. Nah, paradoks nggak harus salah ya, hanya saja dia memang memiliki sebuah irisan antara sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan benar, tapi nanti apa iya benar. Nah, itu dia. Jadi dia bisa benar dan bisa salah di saat yang bersamaan. Jadi itu ciri khasnya filsafat timur. Kalau kita nggak mampu melihat perbedaan karakteristik ini, itulah yang menyebabkan kita nanti terburu-buru menyimpulkan, oh ini bukan filsafat. Kayak teman-teman di barat kan, ketika mereka melihat Tuhan misalnya, ya udah kita bahas ya di ateisme kemarin, mereka pasti bilang itu nggak masuk akal. Tapi padahal itu sebenarnya mereka menggunakan sistem logika yang berbeda gitu, klasik versus non klasik. Yang kedua, filsafat timur melihat hubungan manusia dan alam itu beda. Kalau di barat mereka cenderung antroposentris kalau bahasa saya. Jadi manusia itu dianggap sebagai pusat dunia. Jadi manusia bisa ngapain aja. Mereka bisa ngolah hutan, mereka bisa ngolah laut demi kepentingan manusia. Itu kan. Kalau kamu lihat doktrin ekonomi mulai dari ekonomi klasik, katakanlah Adam Smith, Karl Marx, apalagi ya, Keynesian atau logika developmentalisme gitu. Itu kan semua bicara tentang kesejahteraan manusia. Tapi nanti caranya beda-beda. Kalau kapitalis, ya manusia harus
diapresiasi berdasarkan usahanya dong. Kalau komunis, enggak lah, enggak gitu. Kalau kita harus hidup bareng-bareng, kita komunal, kita harus bagi aset-aset secara adil lah. Tapi intinya siapa? Ya manusia kan. Inti pembahasan mereka adalah gimana caranya bikin manusia senang. Itu antroposentris. Mereka nggak peduli itu bakal bikin alam rusak dan lain sebagainya, karena alam nggak dianggap terlalu penting ya. Yang penting adalah manusia itu sendiri gitu. Nah, andai nanti ada filsafat barat yang bicara tentang alam, pasti alam dipertimbangkan sebagai kepentingan manusia juga. Misalnya kamu ngomongin climate change atau perubahan iklim. Ini versi barat ya, cara berpikir barat. Kenapa kamu harus peduli dengan perubahan iklim? Ya karena itu demi kepentingan manusia. Nah, beda kan? Dia peduli terhadap alam, tapi ujung-ujungnya kenapa peduli? Ya karena manusia hidup di alam. Kalau enggak nanti kita dibanjiri sama es di kutub utara yang mencair dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tetap antroposentris, itu barat. Sedangkan kalau di timur, mereka lebih cenderung ekosentris. Ekosentris ini gini, manusia itu bukan entitas yang berada di puncak piramid yang ngatur semuanya dan yang harus diprioritaskan adalah kepentingannya, bukan itu. Manusia itu setara kedudukannya di depan alam ini, di depan semesta ini. Jadi kamu, kecoa, tikus, terus rusa, terus lion atau lion bahasa Indonesia apa ya, singa, kura-kura dan lain sebagainya, itu ada dalam lingkaran ekosistem dan kamu bukan yang mengatur ekosistemnya atau yang menguasai ekosistem, tapi kamu ada di ekosistem itu. Kamu dikelilingi oleh binatang-binatang tadi, tumbuhan-tumbuhan, kelapa, sungai dan lain sebagainya. Dan ketika kamu peduli dengan binatang, dengan tumbuhan, itu karena dasar kamu peduli dan kamu menganggap diri kamu adalah bagian dari alam itu. Gitu loh. Jadi beda sama barat tadi, walaupun mereka peduli dengan alam, mereka melihat kepedulian mereka didasari oleh kepentingan manusia. Kalau ini enggak. Alam ya alam, kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Itu timur. Nanti mereka akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa berharmoni dengan alam, karena rusaknya kamu akan mengakibatkan alam juga rusak, sebaliknya alam rusak kamu juga rusak. Tapi kepentingannya bukan pada kamu, tapi pada harmoni yang ada dalam semesta ini. Itu timur. Kemudian kalau cita-cita hidupnya barat dan timur itu semacam yin dan yang ya. Kalau di barat kita lebih melihat cita-cita hidup itu adalah kemajuan. Dan kemajuan itu nggak mungkin dipisahkan dengan konflik. Misalnya gini, kamu ingin maju kan, kamu kompetisi kan. Tapi ini agak beda ya konteksnya dengan manusia ya. Kalau kayak gini, misalnya cita-cita hidup di barat itu adalah developmentalisme atau kemajuan zaman, katakanlah demikian. Nah, untuk majunya zaman ya konflik nggak bisa dihindari. Untuk memajukan ilmu pengetahuan kan kamu bantah-bantahan teori kan. Makanya Karl Popper bilang dalam filsafat ilmu, ilmu itu hanya bisa berkembang kalau ada falsifikasi, ada yang menyalahkan. Misal, Newton disalahkan sama Einstein. Nah, ilmu fisika kan berkembang. Nah, nanti Einstein dipertanyakan ulang, mulai dibantah juga di abad 21 ini sama Prof. Michika Kaku kalau saya nggak salah, Michio Kaku atau ya dari Jepang itulah. Kamu lihat videonya What If Einstein Wrong. Nah, ilmu itu berkembang karena ada konfliknya. Jadi hidup ini niscaya selalu akan berkonflik. Nah, di timur juga iya kita melihat konflik yang sama, hidup selalu berkonflik. Ada yin dan yang, ada positif dan negatif. Tapi ya kita mencoba untuk berharmoni dengan hidup ini. Jadi kita tidak menampik adanya konflik, tapi konflik tidak diterima begitu saja sebagai alat untuk mengembangkan kehidupan atau peradaban. Enggak, kita justru harus berharmoni dengan kehidupan dan cenderung nanti perkembangan yang sifatnya agak lambat tapi ya harmonis gitu loh. Enggak harus cepat tapi berkonflik gitu. Kan barat kan sering kayak gitu. Dia cepat tapi nanti akan menimbulkan konflik sosial, apakah itu ketimpangan kelas lah, ketimpangan ekonomi,
lain sebagainya. Kalau di timur mereka lebih menyoal tentang gimana caranya kita tuh hidup berharmoni dengan alam dan tidak ada terjadi ketimpangan antara kita sesama manusia, kita dengan alam dan lain sebagainya. Jadi cita-cita hidupnya lebih ke harmoni ketimbang mengakui adanya konflik dan mempergunakannya. Kalau contoh dalam kehidupan kamu sehari-hari misalnya gini, ada teman kamu nggak bayar utang, utangnya cuma 5.000, ya kan? Terus kamu bilang, wah nggak bisa itu, ini bukan masalah 5.000-nya, tapi ini masalah harga diri saya kok dia nggak nepatin janjinya ke saya. Itu kamu berpikir barat itu. Nggak apa-apa berkonflik kan kayak gitu aja. Tapi kalau kamu mikir, oh ya daripada pertemanan kita rusak hanya karena 5.000, ikhlasin aja. Itu kamu cenderung untuk berharmoni berarti. Nah, ciri-ciri filsafat timur. Ya kita kan orang timur kan sering gitu kan, masa itu aja. Kalau di barat bukan masalah nominalnya, kan gitu. Tapi itu hak loh, hak harus diperjuangkan. Wah, itu barat sekali. Kenapa kita berkonflik sering sekali hari ini? Mungkin karena epistem yang dominan di masyarakat kita adalah epistem rasio ala barat itu. Jadi intuisinya kurang main. Nggak tahu sih menurut kamu gimana, nanti kita diskusi. Yang keempat, status manusianya. Jadi kalau di barat cenderung kompetisi, jadi manusia itu ya mau nggak mau dipersepsikan sebagai makhluk yang ya mau nggak mau kompetisi, bersaing gitu loh. Sedangkan kalau di timur lebih menekankan solidaritas, hidup rukun dan lain sebagainya. Misalnya kompetisi ini di sekolah misalnya. Sekolah itu kan harusnya mendidik orang yang bodoh jadi pintar. Di barat, di universitas misalnya kan kamu di ranking. Kamu hanya bisa lulus kalau kamu ikut tes dan kamu melampaui skor minimum tesnya. Mau nggak mau kan kamu kompetisi kan. Udah lulus dari universitas, kamu juga nyari kerja, lagi-lagi kompetisi. Nah, dari mana sistem ini berawal? Ya dari barat. Sistem yang sangat kompetitif. Kalau kamu lihat tradisinya orang timur belajar, mereka tidak kompetitif. Mereka nggak punya sistem scoring. Mereka menyebutnya halakoh misalnya kalau di Islam, atau majelis ilmu. Jadi kan misalnya kamu ke gereja atau kamu ke kelenteng, kamu belajar di Buddha atau kamu belajar di Islam. Kan nggak ada kan tiba-tiba setelah tokoh agama, kalau bahasa Inggris kita nyebutnya priest atau ustadz atau pendeta atau siapalah yang ceramah di depan kamu. Terus kamu nanti dinilai. Kan nggak ada kayak gitu. Ya kita nuntut ilmu di kebijaksanaan timur atau filsafat timur, ya tujuannya adalah pintar bareng-bareng gitu loh, bukan kompetisi. Jadi silakan kamu ambil ilmu sebanyak yang kamu bisa, ya udah nanti itulah kamu, nah itulah hasilnya. Banyak kan kayak sufisme atau para sahabat itu belajar di Timur Tengah, di Arab sana kan gitu sistemnya, nggak ada pakai IPK gitu. Misalnya Muslim yang nulis hadis itu ya kan Bukhari atau siapa, tiba-tiba dia dapat nilai, kan nggak gitu. Nah di Barat kebalikan ya kan, ada nilainya, ada sistem scoringnya dan lain sebagainya. Hari ini pendidikan kita ya sangat Barat gitu loh. Kalau di Timur nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, cuman ya tentu lagi-lagi ini asimilasi ya, bagaimana percampuran keduanya sehingga menjadikan sebuah sistem yang kita sepakati hari ini. Tapi intinya overview atau melihat sekilas ada 4 setidaknya perbedaan filsafat barat dan timur. Pertama, kalau di barat secara logikanya kita pakai klasik, timur non klasik. Melihat manusia dan alam kalau di barat itu antroposentris, kalau di timur ekosentris. Cita-cita hidup kalau di barat ya berkonflik, maksudnya gak apa-apa sih berkonflik, yang penting kita maju gitu. Kalau di timur lebih nggak apa-apa lambat-lambat tapi yang penting harmonis, lebih ke arah berharmoni. Sedangkan status manusia lebih ke arah manusia yang kompetitif, ya individualis ya. Kalau di barat ya kan gitu kan, sering hidupnya di apartemen ya, kamu kaya ya kaya itu usaha kamu, nah, itu kan kompetitif. Nah itu individualisme. Kalau di timur lebih ke solidaritas, lebih ke arah untuk kolektivisme.
Selanjutnya kita bahas kisi-kisi atau ontologi dari filsafat timur ini. Apa sih yang ada dalam filsafat timur? Ya, pertama ada kebenaran universal atau sophia parenis. Jadi ya ada semacam hal yang bisa disepakati. Kalau di barat itu bahkan semua hal itu bisa diperdebatkan dan bisa aja nggak disepakati. Misalnya apakah manusia punya kehendak bebas, itu bisa dipertentangkan di barat. Atau realitas itu ada apa enggak, itu juga dipertentangkan. Kan saya pernah bahas itu di weekly journal saya yang di Instagram saya sendiri. Apakah kita hidup dalam simulasi komputer? Itu kan perdebatan tentang realitas. Apakah sebenarnya realitas ini benar-benar ada sebagaimana yang kita pahami? Misalnya di René Descartes, kamu tahu bahwa ada istilah aku berpikir maka itu aku ada. Bagi Descartes, hal-hal seperti kipas angin, lemari, bla bla, itu bisa jadi ilusi. Satu-satunya yang pasti nggak ilusi adalah kita yang berpikir. Itu kan barat sekali ya. Nyaris nggak ada yang namanya kebenaran mutlak itu. Kalau di timur ada yang namanya kebenaran mutlak itu, yakni kebenaran universal. Contohnya faktisitas. Jadi misalnya kamu lahir dari keluarga yang kaya, itu kan faktisitas. Atau kamu ganteng, faktisitas. Atau kamu lahir dari keluarga yang punya tradisi jadi guru, itu kan faktisitas. Apa hal-hal yang terjadi di alam ini juga sesuatu yang sifatnya faktisitas, sifatnya terberi gitu. Sedikit sekali yang kita tidak diberi gitu atau kita yang mengupayakannya. Kalau di stoicisme kita menyebutnya respon terhadap alam itu ya kita tidak diberi, itu kita yang menentukan. Tapi ada semacam kebenaran universal bahwa alam ini realistis atau alam ini benar-benar real. Kemudian kita harus menyesuaikan diri pada alam. Biasanya filsafat timur selalu kayak gitu. Ya kan? Tuhan itu ada gitu. Nah, itu kan diterima sebagai sesuatu yang ya udah Tuhan tuh ada gitu. Alam ini ada yang ngatur kayak gitu-gitu. Hanya saja nanti yang mereka sebut sebagai Tuhan itu beda-beda istilahnya. Ya kan? Misalnya konsep karma dalam Hinduisme atau konsep nirvana dalam Buddha, itu kan nggak ada penelusuran secara empiris. Tapi apakah kehidupan setelah kematian itu ada, itu diterima sebagai kebenaran yang universal. Itu ciri khasnya Timur. Dari situ nanti akan banyak filosofi-filosofi lahir. Di kebenaran universal ini landasannya atau asumsi dasarnya. Yang kedua, cara filsafat Timur membaca alam dan semesta itu seperti apa ya, kosmos. Kosmos itu semacam sistem yang ada pola-polanya. Jadi kalau alam itu makrokosmos, pola besarnya, sedangkan manusia itu mikrokosmos. Untuk memahami alam kita harus paham diri kita. Itu kalau di timur. Jadi misalnya nih kamu ingin tahu bagaimana ini ala sufisme ya, bagaimana sifat Tuhan itu. Kamu lihat aja sifat kamu. Kadang-kadang kamu suka mencintai yang lain. Nah, Tuhan juga kayak mirip-mirip kayak gitu, ya kan? Atau kamu suka menghukum orang itu. Tuhan juga bisa menghukum semacam itu. Kadang kamu bisa suka tanpa alasan pada sesuatu, kadang-kadang juga Tuhan juga gitu. Itu sufisme dari tradisi Islam, ya kan? Jadi ada semacam lagi-lagi asumsi bahwa terdapat korelasi antara mikro dan makrokosmos. Yang ketiga, kalau di filsafat timur kita coba melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam dunia ini dari diri kita. Kalau di barat misalnya orang kan berobsesi untuk melakukan kemajuan. Kamu bikin teknologi, kamu bikin mobil, kamu bikin pesawat dan lain sebagainya, itu barat. Sedangkan kalau di timur kita justru melepaskan diri kita dari dunia itu. Modernitas yang membelenggu ini. Barat tidak terlalu concern ya antara teknologi dan moral, antara teknologi dan ketenangan jiwa kamu. Nggak ada barat concern terhadap itu. Pokoknya mereka jualan udah gitu aja, ya kan? Ada mobil, ada all shop, ada laptop,
dan lain sebagainya. Apakah nanti gara-gara mobil, laptop itu kamu menjadi orang yang stres, menjadi orang yang diburu-buru dengan target duniawi? Barat nggak peduli, pokoknya hidup ya kayak gitu. Kamu berkompetisi, seperti yang saya bilang tadi. Untuk menjadi status-status tertentu, yaitu cara Barat berpikir gitu. Kalau di Timur kebalikannya, apa iya kita perlu barang-barang itu? Apa sih yang kita maksud dengan bahagia itu? Apakah bahagia terdapat keterkaitan antara bahagia dan barang-barang yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh kelompok-kelompok bisnis? Itu yang ditanya oleh seorang kepada Buddha kan. Jadi, wahai Buddha, saya ingin bahagia. Katanya Buddha, oke, kamu ingin bahagia kan? Caranya pertama, kamu hapus kata ingin. Terus kamu hapus kata aku. Ya udah, kamu bahagia. Itu kata Buddha. Maksudnya, ingin adalah menghapus desire, menghapus keinginan kita, target-target kita, dan lain sebagainya. Sedangkan aku di situ bukan kamu sebagai entitas, tapi ego kamu. Ego ingin memiliki dan lain sebagainya. Ya, dengan kata lain, jangan kepengen sesuatu yang kamu nggak punya, dan jangan ego untuk mengejar yang kamu pengen. Di situ kamu pasti bahagia. Simpelnya itu kan pengen bilang, untuk bahagia itu kamu harus bersyukur. Inginkanlah sesuatu yang kamu punya hari ini. Itu Buddha. Jadi, mencari hakikat diri dan melepaskan diri itu sendiri dari belenggu-belenggu yang ada di sekitarnya. Filsafat Timur mencoba mencari diri itu, mencari kita yang sebenarnya kita. Itu loh. Atau bahagia yang sebenarnya bahagia. Kamu itu kan kadang banyak topengnya. Ya kan? Topeng ingin terlihat bagus di Instagram, ingin terlihat bahagia, ingin terlihat pintar. Itu kan banyak topengnya. Apa iya kamu benar-benar pintar? Filsafat Timur mempertanyakan itu justru. Bukan malah membimbing orang untuk branding, personal branding, bukan itu kalau di Timur. Karena itu bakal bikin kamu banyak terikat dengan hal-hal yang selain diri kamu yang sejati. Yang selanjutnya adalah kalau di Timur terdapat parameter keilmuan yang ada pada sikap, laku gitu loh. Laku artinya praksis atau perbuatannya. Kamu disebut berilmu kalau kamu mempraktekkannya. Itu kalau di Timur. Kalau di Barat kan ilmu ya ilmu, praktek ya praktek gitu. Makanya kita punya istilah teori dan praktek. Teori itu aja udah disebut ilmu. Kalau di Timur enggak. Kamu enggak disebut berilmu kalau kamu enggak bisa mempraktekkannya. Percuma kamu ngomong tasawuf, ngomong Zoroaster, ngomong Hindu, kalau kamu tidak mempraktekkannya, bagi filsafat Timur itu omong kosong. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita praktekkan gitu loh. Itu orientasinya kalau di Timur. Jadi kamu menemukan dirimu atau jalan hidupmu dengan mempraktekkan jalan hidup itu. Jadi bukan merujuk pada teori. Misalnya kalau di psikologi kan ada istilah self-awareness atau kamu sadar dengan diri kamu. Terus nanti ada teorinya banyak gitu. Nggak cukup hanya sekedar kamu tahu diri kamu punya kesadaran, nggak cukup. Tapi ya setelah kamu sadar kamu ngapain gitu? Apa sih buktinya kamu sadar itu gitu? Jangan-jangan kamu merasa diri kamu sadar, iya saya mahasiswa, tapi kamu tidak berlaku seperti mahasiswa. Ya, itu bukan ilmu namanya bagi filsafat Timur. Jadi terserahlah mau bilang apa secara teori, kamu hanya bisa mengatakan kamu berilmu kalau kamu mempraktekkannya. Kemudian laku yang paling utama adalah mengontrol hasrat dan nafsu. Jadi kamu hanya bisa mencapai keistimewaan dari filsafat Timur ini kalau kamu bisa mengontrol dua hal tadi, hasrat atau keinginan atau dorongan jiwa kamu atau nafsu kamu. Yang selanjutnya, semua peristiwa di dunia ini saling terkait, bukan parsial. Jadi segala sesuatu tuh ada hubungannya.
bedanya gini, kalau di barat kan kita misal melihat Pak Jokowi ngerangkul Sandiaga Uno jadi menteri. Itu kan kamu lihat dari segi politiknya gini. Wah, ini dari antropologinya gini kan. Segala sesuatu tuh kayak pisah-pisah, kayak parsial. Kalau di timur enggak lah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa semuanya itu bisa terjadi. Dan ini enggak dipisah-pisah secara politik, secara sosial, enggak gitu. Ada sebab yang utuh di sana. Gitu loh. Itu timur. Jadi dia tidak melihat peristiwa itu parsial, tapi dia melihat peristiwa saling terkait, bergerak secara sirkular, kayak melingkar, kayak bikin lingkaran lah gitu. Nah, itu yang menyebabkan sesuatu bisa terjadi. Kita nanti bakal lihat ya, gimana penjelasan ini di filsafat yang saya jelasin tadi. Tahu gimana, sufisme gimana, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan atau kemajuan adalah sesuatu yang kalau menurut filsafat timur tanpa akhir. Dan proses individu dalam melakukan interaksi di dunia ini itu bersifat menentukan masa depannya. Maksudnya gini, masa depan kamu itu ditentukan sama kebajikan kamu di masa kini. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi kayak yang saya bilang tadi ya, nggak ada sesuatu yang terjadi itu secara parsial gitu. Oh, kamu sukses karena kamu pintar, nggak gitu. Tapi kamu bisa sukses, kamu bisa sampai pada target kamu itu karena kamu sukses, kamu belajar, kamu sedekah, kamu membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi nggak parsial, semuanya itu terjadi berurutan dan banyak faktor. Kamu bisa lihat contoh ini nih di Hinduisme. Misalnya kalau di Hindu itu kan ada konsep karma. Jadi kalau kamu berbuat jahat hari ini, kamu bakal dibalas besok. Jadi misalnya besok itu kamu mendapatkan bisnis kamu kolaps, bisnis kamu bangkrut. Kalau di barat kan kamu menjelaskannya, ya kenapa bangkrut? Manajemen kamu buruk sih. Kalau di timur enggak. Itu dia manajemennya buruk, tapi dia pasti menggunakan yang buruk juga di masa lalu. Kira-kira gitu. Itu karmanya. Itu orang timur menjelaskannya kayak gitu. Jadi enggak lah. Enggak hanya manajemen buruk, tapi kenapa manajemennya bisa buruk gitu loh. Pasti ada karma yang menimpa kamu. Jadi kalau di Hinduisme itu kita ini bakal hidup sesuai dengan derajat kebaikan dan keburukan kita. Misal kalau kamu sekarang jadi orang jahat, terus keburukan kamu adalah 70, sedangkan kebaikan kamu 50, itu kan 70 dikurang 50, sisa 20. Jadi kamu sebagai manusia ini hari ini min 20. Di Hinduisme, kamu harus bayar yang 20 itu. Hidup kamu belum tuntas. Nah, makanya di Hinduisme nanti ada sistem reinkarnasi. Kamu akan terlahir kembali. Untuk apa? Ya, untuk nebus yang 20 itu. Itu karmanya kalau kamu udah mati itu. Jadi semakin banyak kamu melakukan yang jahat-jahat, sedangkan amal kamu sedikit, kamu bakal terlahir kembali. Bahkan nanti sampai amal kamu itu atau perbuatan kamu itu defisit. Misalnya udah sampai min 70. Kamu akan dibangkitkan atau bereinkarnasi ke hewan. Bisa kayak gitu. Ke tumbuhan gitu. Jadi kamu turun kelas dari manusia malah ke hewan jadinya. Nah, itu Hinduisme. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi parsial, tapi pasti ada penyebab-penyebab lain yang dia terjadi secara utuh. Kayak kamu bangkrut tadi, iya, manajemen kamu jelek, tapi karena mungkin ada orang yang kamu zalimi, ada yang kamu sakiti, terus defisit dan lain sebagainya. Kemudian manusia adalah bagian dari alam dan manusia harus berharmoni dengan alam itu. Jadi misalnya kamu ke pegunungan. Pegunungan itu setara sama kamu yang pergi ke pegunungan. Kamu nggak bisa gali-gali seenaknya kayak di Papua kamu bikin freeport. Itu kan orang Papua marah sebenarnya ke freeport itu. Kalau kamu lihat
orang-orang yang ada di Papua itu sendiri. Kenapa? Bagi mereka pegunungan atau alam itu sendiri adalah ibu mereka. Jadi kalau kamu gali itu kamu menyakiti tubuh si ibu itu. Kalau di Bali ada istilah apa ya, saya lupa. Tapi bagi mereka ya sama, itu adalah makhluk juga. Alam itu makhluk. Dan kenapa kamu ingin melakukan misalnya eh, penggalian dasar laut? Itu kamu menyakiti alam itu loh. Gitu. Bagi mereka ya, yang dimaksud dengan kita punya istilah kan, tanah air, bisa ibu pertiwi. Itu benar-benar lahir dari kearifan timur. Jadi kita membayangkan tanah air kita ini atau Indonesia ini sebagai ibu gitu loh. Baru kamu bisa mengatakan apa ya, Indonesia ini timur banget ya, karena itu dia melihat alam itu sendiri aja sebagai makhluk yang setara dengan manusia. Selanjutnya, bagaimana manusia harus bertindak gitu. Jadi kemenangan atas diri kamu adalah bagaimana kamu bisa mengontrol diri kamu itu. Jadi kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang berasal dari diri kamu. Kalau di barat kan, kalau kamu pengen sukses, kamu harus raih banyak hal. Itu kan barat. Mobil, rumah, apapun lah itu ya. Itu kan developmentalismenya barat atau budaya kapitalismenya barat. Kalau di timur, kamu menang itu kalau kamu nggak punya keinginan justru. Kamu nggak terikat dengan hal-hal ya, rumah, mobil, pacar dan lain sebagainya. Itu kamu menang. Jadi kalau di Islam misalnya ada istilah jihad akbar. Jadi jihad akbar adalah mengalahkan diri sendiri. Nah, bandingkan dengan optimisme di barat yang pengen punya segala hal. Jadi kalau di timur justru ya, kalau kamu lihat Taoisme juga gitu ya, atau Buddha gitu. Jadi Buddha itu percaya, kenapa kamu lihat Buddha itu yang istilahnya priest di Buddhanya kan pakai baju yang ala Buddha ya. Dan mereka memang tidak terikat kan dengan duniawi ini. Mereka beribadah gitu. Nah, bagi mereka itulah kemenangan gitu. Seringkali timur mempersepsikan kemenangan itu adalah pengendalian diri, bukan pemuasan atau pemenuhan diri. Kalau di barat lebih cenderung pemenuhan diri. Gitu loh. Jadi kira-kira nanti akan ketemu hal-hal yang kayak saya bilang tadi. Reinkarnasi lah, ada karma, ada Buddhisme, ada pengendalian diri dan sebagainya. Itu ciri filsafat timur. Baik dari yang Asia Timur, India, Persia, dan lain sebagainya tadi. Nah, lanjut kita bahas tentang manifestasi filsafat timur atau perwujudan filsafat timur itu gimana sih? Kan tadi kan titik tekannya ada pada laku ya, pada prakteknya. Kita nyebutnya New Age atau pergerakan era baru. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah revitalisasi atau membangkitkan filsafat timur itu kembali gitu. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang barat justru. Kamu yang punya ketimurannya kadang-kadang terpesona dengan barat kan. Orang barat karena dia stres habis-habisan, hidup yang kompetitif, kemudian maju-maju terus ya kan. Mereka lebih cenderung untuk mengadopsi cara berpikir timur, untuk tidak kompetitif, untuk berharmoni dengan alam justru dan lain sebagainya. Manifestasinya ada banyak, ada musik ya kan, misalnya musik klasik Cina, kemudian ada film ya misalnya tentang Buddha lah, tentang macam-macam ya, legenda-legenda ketimuran itu, atau buku-buku ya tentu saja ya, misalnya Taoisme atau Maoisme, atau ya kayak yang saya bilang tadi ada Sun Tzu, itu jadi referensi baru ya kan di barat hari ini, ketimbang yang ngomongin tentang misalnya perang itu. Kalau di barat kan ada Machiavelli, Il the Prince gitu, yang jadi referensinya Napoleon Bonaparte, terus Hitler, Mussolini. Sekarang mereka pindah ke Sun Tzu misalnya, The Art of War, seni perang. Padahal arenanya sama, cuman di barat mereka mungkin agak bosan dengan cara berpikir yang itu-itu aja. Atau seminar pengembangan diri, ini banyak ya. Ada kayak seminar tentang
apa ya, tentang menemukan kembali jati diri itu, rethink ourselves kira-kira gitu, dengan metode meditasi gitu, katakanlah demikian, dan lain sebagainya. Jadi ada kelompok perdamaian juga atau pecinta alam, balik yang saya bilang tadi, karena sifatnya ekosentris, nanti akan banyak kelompok-kelompok pecinta lingkungan yang basisnya adalah filsafat timur, yang melihat bahwa kita adalah bagian dari ekosistem, bagian dari alam, dan kita bukan yang seenaknya ngatur-ngatur atau mempergunakan alam untuk kepentingan kita. Atau juga yang lagi tren sinkretisme atau passing over. Passing over tuh kayak gini, misalnya kamu belajar Hinduisme untuk memperkaya khasanah pengetahuan kamu tentang Islam. Terus kamu ambil nanti apa yang menurut kamu sesuai dan bisa membetulkan konsepsi kamu dalam beragama di Islam. Itu namanya passing over. Jadi belajar agama lain, kita nggak peduli teologinya. Makanya nanti di filsafat timur, ketika kita bahas Hinduisme atau Buddhisme, bukan berarti saya ngajarin kamu untuk melakukan ritual Hindu atau Buddha, enggak. Tapi kita lihat sisi filosofisnya. Nah, mungkin juga bisa berdampak sama agama kamu. Oh, ternyata gitu toh. Nanti kamu bisa cari kesamaannya sendiri. Kan tadi saya bilang kan kalau di filsafat timur, kamu yang mesti menggalinya. Itu passing over. Selanjutnya, nih yang paling konkret itu adalah pergeseran paradigma kita dalam melihat kecerdasan. Kalau dulu kan yang paling diagung-agungkan itu kan IQ. Kayak sampai di sekolah saya ada tes IQ dulu, ada orang yang nawarin gitu. Itu dianggap sebagai parameter melakukan pengukuran kecerdasan. Jadi kalau IQ kamu rendah ya wassalam kamu itu. Dianggap bodoh kamu. Kalau zaman awal-awal modern itu kan, waktu saya SMA itu kan sangat tren itu IQ. Terus gelombang timur itu coba menyaingi IQ tadi. Kan tidak hanya intellectual quietness tapi juga emotional quietness. Bergeser dari intelektual ke emosional. Ini kan yang digagas oleh Daniel Goleman. Misalnya peristiwa seorang siswa SMA di Florida yang membunuh gurunya gara-gara dapat nilai 80. Yang biasanya dia dapat 100 gitu. Nah itu kan ketika kamu nggak ahli dalam mengatur emosional kamu, ternyata kamu jadi orang jahat gitu. Orang jahat itu kan jauh dari intelektual. Mana ada orang-orang intelektual bunuh orang lain gitu loh. Nah itu katanya Daniel Goleman, enggak lah, emotional quietness juga berperan gitu. Sedangkan setelah itu juga ada SQ atau spiritual quietness. Ini yang digagas oleh Dana Johar. Emosi atau pengendalian itu bisa palsu, tapi tetap menyisakan kekosongan karena kepalsuannya. Jadi oke, kamu bisa mengendalikan emosi kamu, tapi bisa aja kan kamu tertekan gitu atau merasa hampa. Jadi emosi yang terkendalikan atau terkelola dengan baik, dikelola dengan sedemikian rupa, itu aja nggak cukup. Tapi juga harus ada spirituality atau spiritualitas. Sisi-sisi spiritual yang bisa mengisi kekosongan kamu. Nah, ini concernnya orang timur di situ. Makanya di barat itu kan kaya tapi pengen bunuh diri gitu. Nah, itu kan akibat spiritualitasnya kurang. Kalau di timur titik tekannya ada pada spiritualitas justru. Tapi ini nggak mesti melulu tentang agama ya. Karena di barat, karena mereka mulai melihat filsafat timur, mereka ngambil sisi spiritualnya. Mungkin mereka lelah dengan agama formal yang selalu bentrok dengan agama lain. Kan gitu kan hari ini kan, perang atas nama agama. Nah, tapi sisi spiritual itu sendiri ya memang bermanfaat gitu. Maka nanti orang-orang barat mengambil sisi spiritual dari filsafat timur untuk mengisi kekosongan mereka dengan menerapkan spiritualitasnya saja. Jadi agamanya dibuang, dogma tentang beribadahnya dibuang, tapi kebermanfaatan dari spiritualitasnya diambil. Kayak kamu sering dengar kan, spirituality yes, religion no. Nah itu kan cara berpikir barat hari ini. Contohnya kamu bisa baca buku Karen Armstrong yang bahas tentang history of God. Dari Karen Armstrong itu sendiri menyebut dirinya freelance atau
Ya bebas-bebas saja, pokoknya dia spiritual, hanya saja dia tidak terafiliasi atau tergabung ke agama-agama yang dia bahas itu. Jadi di History of God dia bahas Islam, kemudian Nasrani, dan juga Yahudi. Itu kan 3 agama monoteisme besar ya dalam peradaban manusia. Itu yang paling terkemuka gitu. Dari segi pengikutnya ataupun segi fenomenal ajarannya. Tapi tetap dia tidak membilang atau mengatakan dirinya Muslim atau Kristen ataupun Jews, enggak. Pokoknya dia mengambil sisi spiritualitasnya saja. Itu dia menyebut dirinya freelance. Mana ada kamu bisa nyebut diri kamu freelance, itu kan nggak ada kan kalau di Indonesia atau di Timur ini kebanyakan. Yang ada tuh agnostik. Nah, itu mungkin ada. Agnostik artinya seperti yang saya sudah jelasin sebelumnya, ya mereka ragu antara Tuhan itu ada apa enggak gitu. Kalau spiritualitas, ya Tuhan itu ada tapi entah yang mana, pokoknya ada lah pokoknya. Gitu. Jadi di Buddha misalnya, itu Tuhan nggak bisa dijelaskan gitu. Pokoknya ya udah gitu. Bahkan surga di Buddhisme itu disebut dengan nirvana. Nirvana itu yang nggak terjelaskan aja. Pokoknya suatu keadaan yang tenang gitu. Nah, itu nirvana. Tapi beda ya kalau di Islam misalnya kan, surga itu ada bentuknya, kayak ada taman-taman, sungai-sungai yang mengalir, kan gitu. Kalau di Buddha enggak, ada semacam ketenangan gitu, sebuah ketiadaan kira-kira gitu. Tapi bukan tidak ada, tapi ada sih, tapi dalam keadaan itu ada ketiadaan, pokoknya tenang gitu. Nirvana, ya kan? Kamu dengar saya kan ribet kan? Sama, makanya mereka bilang nggak bisa dijelaskan. Pokoknya yang penting kita sampai ke nirvana itu agar kita tidak terlahir kembali itu loh. Nah, itu dia. Jadi pergeseran paradigma antara dari IQ ke EQ dan juga SQ. Atau juga paradigma Tao. Tao ini kayak Tao of Islam atau Tao of apa gitu kamu baca. Banyak itu manifestasinya. Jadi Tao dari Tao itu artinya jalan ya. Jadi jalan hidup versi mana gitu. Tao dari sisi kehidupan ini dan lain sebagainya. Terakhir ada revolusi Aquarian. Ini gimana saya ngejelasinnya ya? Hidup ini dipersepsikan sebagai 2 kutub yang selalu berseberangan tapi juga membuat harmoni. Ini kan ciri khas filosofi yin dan yang itu. Pernah nonton Avatar nggak? Sekarang ada ya kan, bulan itu ternyata ada pada ikan koi itu loh. Ya kan, kekuatan bulan itu ada pada ikan koi. Ah, itu kan timur banget itu. Saya nggak akan jelasin gimana nanti yin dan yang itu kan nanti ada sisi khususnya. Cuman kalau kamu pernah nonton Avatar, kamu akan tahu bahwa itulah filsafat timur. Jadi dia melihat dunia ini terkoneksi dari 2 energi itu, yin dan yang, positif dan negatif. Tapi nggak bisa dipisah. Tapi mereka beda, bentrok terus. Bentrok tapi bikin harmoni. Ah, itulah timur. Nanti ada revolusi Aquarian terkait itu. Terakhir, sintesis filsafat timur dan barat. Sintesis ini artinya setelah kita pertentangkan terus menciptakan sebuah filsafat baru gitu. Yang bisa aja diambil, dicomot, dikombinasi sesuai dengan kepentingan si filsuf itu sendiri. Ada banyak sebenarnya, ada yang dari Jepang, ada yang dari aliran filsafat katakanlah Jerman dan lain sebagainya. Tapi intinya saya ingin menunjukkan suatu kemungkinan bahwa kamu bisa menggabung dua-duanya. Jadi ketika kamu lihat kelas besok ada filsafat barat, filsafat timur, jangan kamu bandingkan lagi. Terus mana yang lebih baik bang, barat atau timur? Itu pertanyaan konyol. Dalam hidup ini memang kadang-kadang ada kalanya kamu pakai cara berpikir timur, ada kalanya kamu berpikir ala barat gitu. Kalau kamu, misalnya tadi saya bilang kan, barat itu cenderung untuk berkonflik, nggak apa-apa, yang penting kita maju gitu. Kadang-kadang perlu kayak gitu. Kalau kamu anti konflik kan kamu nggak bisa maju. Misalnya, enggak lah, nggak perlu kemajuan-kemajuan, itu kan menciptakan apa, katakanlah semacam konflik kelas gitu antara miskin dan yang kaya, karena
teknologi selalu menggiring kita ke kondisi itu, atau moral kita kadang-kadang, ya kan, hari ini misalnya kalau kamu lihat sosmed, orang bangga loh orang jadi bad boy atau jadi bad girl, bangga kan orang. Itu pengaruh apa? Pengaruh barat. Tapi kalau kamu anti kayak gitu, kamu jadi nggak maju gitu loh. Kamu jadi orang yang terbelakang justru. Nah, kalau kamu terus-terusan jadi orang timur, nggak apa-apa. Yang penting kita berharmoni. Kita jadi ngalah terus kamu kan. Dijajah. Itu salah satu kenapa kita bisa dijajah 3,5 abad tuh mungkin karena kita mempertimbangkan harmoni di awal itu. Kenapa mau kita berteman sama orang-orang Belanda yang pertama kali berlabuh di Banten itu. Ya kan? Kalau kita berpikir ala mereka, ngapain kamu masuk teritorial kita kan gitu kan. Tapi karena kita berharmoni itu tadi, ya kan. Atau dalam apanya, dalam praktik agama misalnya kita lihat. Itu kan jadi sintesis-sintesis baru. Misalnya awal Indonesia ini kan agama kita, atau sorry bukan kita ya, nenek moyang kita itu kan animisme, percaya pada roh. Hindu masuk dibiarin, oke, Hindu masuk nggak apa-apa, terus Buddha masuk juga oke, nggak apa-apa, Islam masuk nggak apa-apa. Nanti jadi apa, jadi asimilasi terbaru, misalnya kayak orang Nasrani pakai belangkon. Nah, itu kan pengaruh jadi dari Hindu Buddha juga kan, atau yang Islam misalnya Islam Jawa jadi kejawen gitu, perpaduan antara Islam dan Hinduisme itu kan yang nanti dikritisi sama orang-orang religius ya, Islam tertentu gitu. Oh, itu apa itu tradisi-tradisi misalnya kayak di daerah saya ada dulu namanya Balimau gitu. Jadi sebelum masuk ke Ramadan kita mandi-mandi di sungai. Nah, ternyata dikritisi itu pengaruh dari Hindu. Oh, mereka mandi dulu sebelum masuk ke hari raya. Ternyata ada korelasinya kayak gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak itu? Ada sintesis. Ada pertentangan-pertentangan terus oh iya kita gini aja lah jalan tengahnya. Itu sintesis gitu. Gabungan-gabungannya. Di filsafat barat dan timur juga ada sintesisnya. Misalnya Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer ini kan tokoh pesimisme di barat. Jadi dia terpengaruh sama ajaran Hinduisme, yakni tentang keterbebasan diri. Misalnya gini, bagi Arthur Schopenhauer hidup ini kan penderitaan. Misalnya kamu hidup dari SMA pengen kuliah, kuliah pengen kerja, kerja nanti ada penghasilan 5 juta, pengen 6 juta, itu kan nggak selesai-selesai. Kamu selesai dari satu keinginan, kamu muncul lagi keinginan baru. Dari yang itu muncul lagi. Dan kamu capek kan mewujudkan keinginan kamu itu. Nah masalahnya keinginan ini nggak hilang-hilang gitu. Manusia itu kan sifat dasarnya nggak mau puas atau nggak bisa puas justru. Itu penderitaan, kita selalu diburu-buru oleh keinginan kita sendiri. Nah itu cara menjelaskan hidup ala Arthur Schopenhauer gitu. Bahkan ketika kita ingin, ya udahlah kita kayaknya nggak selesai muter-muter dari satu keinginan lain, udah kita mati bunuh diri aja misalnya. Itu kan mati bunuh diri juga semacam keinginan kan, kamu ingin bunuh diri itu, kamu juga terkuasai sama keinginan kamu sendiri. Nah, jadi filosofi pesimisme itu bahwa hidup memang penderitaan kayaknya. Tapi ada cara untuk lari dari penderitaan katanya Arthur. Pertama musik. Wah itu kan kalau kamu mendengar musik kan kamu seolah-olah lupa dunia gitu. Misalnya musik kamu mutar Alan Walker gitu, yang faded atau alone atau apalah, Spectre misalnya. Ya serah-serah kamu lah, suka kamu, atau kamu mutar Avicii gitu, musik-musik disco itu semua. Itu kan kamu seolah-olah melupakan masalah kamu saat itu. Nah, makanya katanya Arthur Schopenhauer, ini eskapisme atau cara kabur yang sementara. Ada cara kabur yang permanen untuk bisa menghadapi hidup, yakni nggak usah punya keinginan. Nah, nggak usah punya keinginan ini ibaratnya kamu berambisi untuk tidak memiliki ambisi. Dari situ nanti hidup kamu bisa bahagia. Ya intinya ya nggak usah inginkan apapun dalam hidup ini. Hidup kan penderitaan. Jadi kalau kamu ingin tidak menderita, nggak usah inginkan apapun. Nah itu terpengaruh dari Hinduisme. Dan nanti juga ada yang semacam itu. Misalnya di Carl Jung,
Dia sintesis I Ching, jadi kitab perubahan yin dan yang dalam psikologi. Kemudian Heidegger juga pernah menerjemahkan Tao Te Ching. Kemudian di Jepang ada aliran Kyoto, sintesis Husserl sama Zen Buddhisme. Kemudian kalau Watsuji Tatsuro itu sintesis Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger dengan pemikiran timur, ada beberapa. Kemudian Sir Aubindo itu Buddha dan idealisme Jerman. Jadi jangan menanya perbandingan lagi. Orang yang nanya-nanya mana yang lebih baik itu biasanya orang yang terlalu kaku. Seolah-olah segala sesuatu harus dipilih. Enggak lah. Tergantung keadaan aja. Kamu pakai mana yang cocok nanti. Mungkin ada beberapa yang kamu ambil dari Hindu nanti. Ada beberapa yang kamu ambil dari Persia. Ada Zoroaster. Dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk pengantar hari ini. Ya saya tahu ya ini sifatnya sangat umum. Tapi kan lagi-lagi saya bilang namanya juga nganterin. Nganterin ngapain jauh-jauh. Santai aja lah. Yang penting kamu tahu istilah-istilah tertentu hari ini. Dan kemana arah filsafat timur di arena alternatif ke depan. Mungkin itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.